mewujudkan rasa cinta beliau kepada Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kita akan langsung saja mempersilakan dan sambut Bapak Teten Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Ekonomi Digital Jawa Barat 2021. Ekonomi digital memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena itu transformasi digitalisasi UMKM menjadi penting. Untuk itu, saya mengapresiasi setinggi-tingginya gelaran ini yang sukses dihadirkan oleh Bank Indonesia Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 menghantam semua pelaku usaha termasuk UMKM. Pandemi ini memaksa terjadinya perubahan mendasar di seluruh aspek, termasuk akselerasi menuju ekonomi dan keuangan digital atau EKD. Namun demikian, penerapan EKD yang holistik, yang meliputi seluruh aspek bisnis dari hulu ke hilir harus menjadi fokus kita bersama. Dengan demikian, UMKM tidak hanya semata hadir dalam EKD, namun juga dapat memanfaatkan sepenuhnya ekosistem EKD untuk pengembangan usahanya, dari peningkatan efisiensi, perbaikan proses bisnis, transaksi yang lebih aman, hingga pencatatan dan pembukuan yang rapi. Aspek terakhir ini sangat krusial dalam mengakses pembiayaan, khususnya dalam rangka scaling up atau naik kelas. Pencatatan yang terintegrasi dalam sistem seperti e-commerce juga berlaku sebagai portofolio digital yang memberi kredibilitas dan tingkat kepercayaan tinggi bagi calon pelanggan. Semoga melalui festival ini, kepercayaan masyarakat Jawa Barat, khususnya terhadap ekosistem keuangan digital, tingkat literasi keuangan dan literasi digital UMKM dapat bertumbuh signifikan, serta sistem pembayaran secara non-tunai turut meningkat pesat. Kami optimis implementasi KRIS akan semakin menggugah kesadaran bahwa para pelaku ekonomi digital di Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat non-tunai yang semakin inklusif. Tidak lupa, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia atas totalitas dan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Singgah ke Tasik, jajannya seblak. Kulineran beres, saatnya belanja. Kalau Bank Indonesia Jabar sudah bergerak, UMKM juara, ekonomi digdaya. Haji Zainal Mustafa disingkat Hajet, pusat nongkrong warga yang keren. Anak milenial disebut Gen Z, Tasik Resik, UMKM Jabar Paten. Selamat menjalani rangkaian acara Festival Ekonomi Digital Jawa Barat. UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanannya untuk mewujudkan Jabar Provinsi Digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan, dan penyelenggara jasa pembayaran telah mendigitalisasikan berbagai sektor di antaranya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak daerah lainnya di Kota Bogor.
pembayaran retribusi KIR di Sukabumi, digitalisasi pembayaran di Situ Cangkuang Garut, digitalisasi pembayaran di Bapenda dan Puskesmas di Garut, kemudahan pembayaran bandros dan TMB di Kota Bandung, pembayaran retribusi parkir di Kota Cirebon, digitalisasi pembayaran di Pasar Wanaraja Garut, program Samsat Jebret, serta program kartu kredit pemerintah. Di sektor swasta, program digitalisasi secara masif diwujudkan dalam penggunaan digital payment Bank BJB di Teras Surken, Kota Bogor, program Angkot Ngadiji di Sumedang, program BJB Pasar Ngadiji Online di Pasar Baru, Bandung, digitalisasi Pasar Sehat Genteng di Garut, digitalisasi pembayaran sarana wisata di Pangandaran, digitalisasi pembayaran amal zakat di Badan Zakat Nasional, BJB DigiCash Cibadak Night Culinary Festival, dan lain-lainnya. Tak ketinggalan, percepatan dan perluasan digitalisasi juga dilakukan di sektor UMKM yang meliputi penerapan digitalisasi pembayaran di beberapa desa wisata, digital farming di pesantren Al-Iktifal, pemberdayaan perempuan wirausaha di komunitas pengajian Al-Hidayah, memaksimalkan penggunaan aplikasi Borongdong untuk para ASN di Jawa Barat, pemanfaatan platform digital bagi penjual sayuran melalui jualsayuran.com, serta di sektor UMKM lainnya. Seluruh program untuk mendorong penggunaan teknologi digital tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan mitigasi risiko penyebaran COVID-19. Dengan mengedepankan perluasan dan percepatan digitalisasi sebagai ujung tombak, bersama-sama kita wujudkan Jabar Provinsi Digital untuk memperkuat perekonomian nasional. Baik Bapak dan Ibu, sudah sama-sama kita saksikan sambutan dan kadedeh dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyemangati seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat, serta juga sama-sama kita sudah menyaksikan video digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Jawa Barat yang begitu luar biasa. Kembali memberikan semangat kita hari ini, Bapak dan Ibu yang hadir melalui daring boleh angkat tangannya, yang hadir di ruangan ini boleh berikan tepuk tangannya untuk kebersamaan kita hari ini di FACT di Jawa Barat 2021. Serayu dan hadirin yang berbahagia, tentunya UMKM sebagai soko guru perekonomian bangsa tentunya membutuhkan kolaborasi dengan perbankan untuk berdaya saing global tentunya ya. Dan wujud nyata dukungan perbankan kita akan saksikan bersama dalam pemberian kredit UMKM. Berkenan kiranya kepada perwakilan dari petani jagung PT BHS untuk maju ke atas panggung. Selanjutnya yaitu perwakilan dari perajin kulit Oscar, yaitu Ibu Ida Farida, atau yang mewakili. Dan selanjutnya yaitu perwakilan kelompok Tani Mulia Bakti Sukamana, komoditas kopi Arabica Mustika Cikuray, untuk maju ke atas panggung. Baik Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, pemberian kredit UMKM ini akan kami undang satu persatu. Dan tentu saja untuk yang pertama kami akan undang dari Bank BJB, Bapak Yudi Renaldi. Berkenan menyerahkan kredit usaha kemitraan kepada petani jagung PT BHS. Dan tentu saja ini merupakan perwakilan karena sekali lagi Bank BJB akan menyerahkan kepada 71 petani sebesar 2,7 miliar rupiah. Berikan aplaus yang luar biasa. Dukungan penuh diberikan oleh perbankan yang ada di Jawa Barat. Yang sama-sama kita saksikan adalah Bapak Yudi Renaldi dari Bank BJB.
kembali akan diberikan kepada 71 petani sebesar 2,7 miliar yang hari ini disimbolisasikan kepada PT BHS, yaitu petani jagung. Berikan tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih banyak, Bang BJB, mohon berkenan masih berada di atas panggung. Silakan, Yudi Reven. Selanjutnya kita akan mengundang dengan hormat tentunya Bapak Nana dari Bank Mandiri untuk langsung memberikan tentunya secara simbolis kredit usaha kemitraan kepada perajin kulit Oscar sebesar 300 juta rupiah. Bank Mandiri juga berkontribusi besar untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat melalui pemberian kredit kepada UMKM yang kali ini diserahkan kepada perajin kulit Oscar. 300 juta rupiah diberikan, semoga akan menjadi suntikan dana yang begitu luar biasa meningkatkan perekonomian yang tentu saja akan meningkatkan juga perekonomian di Jawa Barat. Sekali lagi Bapak dan Ibu boleh berikan tepuk tangannya. Selanjutnya untuk kredit usaha kemitraan kepada kelompok Tani Mulia Bakti Sukamana Komoditas Kopi Arabica Mustika akan diberikan oleh perwakilan dari Bank BNI kepada Ibu Betty Ismawati Kulsum. Kami silakan untuk langsung memberikan kredit usaha kemitraan kepada kelompok tani tentunya sebagai perwakilan kepada 76 orang sebesar 1,3 miliar rupiah. Kembali Bank BNI juga memberikan kontribusi besar menyokong seluruh perkembangan dari UMKM di Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Betty Ismawati Kulsum, kami silakan untuk langsung memberikan kredit usaha kemitraan kepada kelompok tani tentunya sebagai perwakilan kepada 76 orang sebesar 1,3 miliar rupiah. Kembali Bank BNI juga memberikan kontribusi besar menyokong seluruh perkembangan dari UMKM di Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, mohon berkenan kita akan mengabadikan 6 orang yang berada di atas panggung dengan kebersamaan yang begitu luar biasa. Dukungan yang luar biasa juga untuk UMKM dari perbankan yaitu Bank BJB, kemudian juga Bank Mandiri dan Bank BNI. Memberikan semangat dan memberikan dukungan yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada penerima kredit bantuan dan tentunya silakan juga kepada perwakilan dari perbankan untuk kembali ke tempat. Kami silakan Pak untuk bisa kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Luar biasa sekali tentunya wujud nyata dari perbankan kita mendukung UMKM menuju UMKM Jawa Barat juara dan tentunya juga UKM Jabar Paten. Betul sekali, Yudi Revan dan seluruh tamu undangan. Tentu kalau berbicara tentang digital, ya, banyak sekali proses pembayaran yang sekarang sudah melakukan kris. Nah itu dia ya. Langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan tentunya penyerahan kris kepada 100 usaha kuliner Garut dan 50 perajin kulit. Kami mengundang tentunya dengan hormat Bapak Andi Prabowo dari Baso Aci Samiraos tentunya untuk maju ke atas panggung. Berikan aplaus yang luar biasa tentunya. Kemudian juga kami akan mengundang dengan hormat, beliau adalah Bapak Opik Rahman Nur Taufik dari Sugarindo Leather Goods, Kulit dan Oscar. Hadir di tengah-tengah kita berada di atas panggung, akan langsung lakukan simbolisasi penyerahan kris mewakili 100 usaha kuliner Garut dan 50 perajin kulit. Berkenan dikiranya tentunya kami mengundang dan hormat Bapak Ahok Wartono selaku Kepala Operasional KCU Bank BCA Garut untuk menyerahkan tentunya kris kepada perwakilan dari 100 usaha kuliner Garut kepada Bapak Andi Prabowo dari Baso Aci Samiraos. Baik, boleh berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu Bank BCA Garut. Jadi sama-sama kita ketahui kris merupakan salah satu produk yang begitu luar biasa dikeluarkan oleh Bank Indonesia Jawa Barat. Ini ternyata berhasil untuk terus meningkatkan pembayaran melalui digital yang begitu efektif. Dengan cepat, mudah, dan aman tentunya dalam genggaman tangan Anda. Luar biasa sekali, berikan aplaus yang luar biasa. Berikutnya Yudi Rever kita akan mengundang siapa lagi yang akan ada di atas panggung. Kami mengundang dan hormat tentunya Bapak Eka Ahmad Jatnika selaku Wapimpil Bidang Mikro Bank BRI Bandung untuk memberikan tentunya penyerahan kris kepada 50 perajin kulit yang diwakilkan oleh Bapak Opik Rahman Nur Taufik dari Sugarindo Leather Goods Kulit dan Oscar. Berikan aplaus yang luar biasa. Kembali kita sama-sama saksikan di atas panggung dan tentu kami akan persilahkan untuk bisa berfoto berempat Pak. Kebersamaan yang begitu luar biasa, simbolisasi dari 100 kuliner dan 50 perajin kulit. Bapak dan Ibu,
Kembali berikan tepuk tangannya untuk 4 orang yang berada di atas panggung dengan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Kami silakan tentunya untuk kembali ke tempat. Silakan Bapak. Dan secara ayu hadirin berbahagia, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu Betul. peragaan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD keuangan dari Bank BJB. Baik, untuk itu kami akan mempersilakan perwakilan dari Bank BJB untuk bisa berada di atas panggung. Dan siapa lagi yang akan kita undang Yudi Reven? Perwakilan dari Bapenda Garut dan tentunya juga dari Dishub. Untuk bersama-sama tentunya kita akan menyaksikan peragaan implementasi dalam pembayaran PBB dan KIR online. Baik, yang pertama kita akan bersama-sama menyaksikan untuk pembayaran PBB yaitu Bapenda Garut ya. Baik, kami persilakan tentunya ini dia cara pembayaran dengan mudah, aman dan tentunya juga gampang. Wajib pajak scan kris tentunya Bapenda Garut, masukkan nominal pembayaran PBB dan konfirmasi transaksi berhasil. Kita akan lihat bersama-sama tentunya ini dia semudah dalam genggaman tangan untuk membayar pajak bumi bangunan. Betul sekali Yudi. Terima kasih banyak Sudah sekali berhasil lagi. luar biasa. Baik, berikutnya kita akan langsung. Ini adalah bersama dengan Dishub. Petugas Dishub akan memastikan data kendaraan yang akan diuji. Kemudian wajib retribusi melakukan scan kris di Dishub. Dan akhirnya akan ada konfirmasi transaksi berhasil. Dan tentu saja penyerahan kwitansi pembayaran uji KIR juga akan diberikan. Sama-sama kita akan saksikan di atas panggung simulasi seperti apa kemudahannya dan bagaimana efektifnya akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat. Baik, tinggal scan tentunya sudah langsung keluar ya. Dan tentunya juga konfirmasi transaksi berhasil, penyerahan kwitansi pembayaran uji KIR akan keluar secara otomatis tentunya. Kembali berikan aplaus yang luar biasa, tentunya ini dia untuk pembayaran KIR online dalam implementasi ETPD keuangan dari Bank BJB. Mudah, cepat, efektif. Ini dia yang dilakukan. Wow. Berhasil. Ini dia yang akan diberikan langsung kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu boleh diperlihatkan kembali. Ini dia struk atau kwitansi ya. Oke, luar biasa sekali tentunya. Kami berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapenda dan Dishub yang telah memperagakan dalam implementasi ETPD keuangan. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan sebuah simulasi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Bank BJB juga kami akan persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Silakan Bapak Yudi. Semua Serayu. bisa dilakukan dengan satu genggaman saja. Ya. Langsung scan saja, semua bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan hasilnya. Semudah kita ngechat mantan ya. Baik, Gampang Yudi. sekali. Baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tentunya video tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD. Selamat menyaksikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank BJB mempersembahkan sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan memitigasi resiko penyebaran COVID-19. Diperlukan sinergi pentahelix antara pemerintah daerah, otoritas, masyarakat, pelaku usaha, media, dan akademisi. Sinergi yang didukung oleh optimisme dari komponen-komponen tersebut menjadi kunci sukses akselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu langkah akselerasi pemulihan ekonomi nasional adalah melalui percepatan dan perluasan digitalisasi, baik melalui pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Digitalisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha akan mendorong peningkatan perputaran uang di masyarakat, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, digitalisasi pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah melalui elektronisasi transaksi pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pendapatan pajak serta retribusi, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, membantu terwujudnya sistem monitoring dan pelaporan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden yang telah diterbitkan mengenai satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, di mana Kepres tersebut memandatkan setiap daerah untuk membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. TP2DD yang terbentuk di setiap daerah diharapkan mampu menjadi dasar sinergi dan katalisator dalam mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, TP2DD yang terbentuk akan dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat dan didukung oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank BJB, serta dinas terkait. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pandemi ini memberikan pelajaran bahwa masyarakat yang paling adaptif adalah masyarakat yang paling selamat. Oleh karena itu, salah satu unsur dalam adaptasi sebagai bangsa yang akan survive adalah beradaptasi dengan teknologi atau digital. Saya sudah memberikan visi bahwa inovasi dan digitalisasi adalah kunci juaranya Jawa Barat, tidak hanya di level Indonesia, juga di level ASEAN. Karenanya dari awal kami sudah membuat cetak biru yang kita sebut dengan Jabar Digital Province. Selama COVID ini kuncinya ada dua, kita harus selalu ilmiah. Oleh karena itu saya aturkan terima kasih kepada OJK dan BI karena rekomendasinya sangat-sangat ilmiah. Kedua, kita harus kolaborasi, jangan merasa pintar sendiri, semua membutuhkan semua orang. Terima kasih, selamat melaksanakan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kuatkan ekonomi nasional melalui percepatan digitalisasi dengan membudayakan pembayaran digital atau non-tunai dimanapun dan kapanpun.
Baik, tentunya telah kita saksikan bersama tentunya video TP2DD yang luar biasa sekali tentunya dari mulai ketua sampai dengan anggota. Wah, oke. Baik, Sarah Ayu, tentunya Ya, Yudi. pergelaran dari hari ini di FEKDI Jabar 2021 tidak hanya digelar tentunya di Kabupaten Garut, tapi juga kebahagiaan tentunya bersama juga dengan Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. Baik, kita akan terkoneksi tentunya dengan rekan-rekan kita yang berada di Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. Kami silakan tentunya untuk menyapa secara singkat Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Ibu Siti Muhaftohah, Bapak Herawanto dari BI Jabar, Bapak Indarto dari OJK, Bupati Garut, serta hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah di BI Cirebon saat ini hadir beberapa rekan dari Kota Cirebon dan perbankan yang siap mendukung digitalisasi terkait dengan semua sektor. Dan alhamdulillah untuk wilayah Cianjur Majakuning dari 5 kabupaten sudah terbentuk 3 dan insya Allah 2 kabupaten lagi kita akan segera koordinasi, kolaborasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlama Pak Gubernur, insya Allah akan terbentuk juga TP2DD dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. Karena proses sudah dan sedang berjalan untuk finalisasinya. Dan Kota Cirebon termasuk wilayah Cianjur Majakuning secara masif melakukan digitalisasi ini untuk mendukung Jabar digital. Beberapa inovasi sudah kita lakukan, beberapa kegiatan sudah lakukan, termasuk dari sisi parkir, termasuk dari sisi PBB, puskesmas, dan lain sebagainya, termasuk yang terakhir adalah jalan tol. Di kilometer 166 kita launching UMKM di seluruh jalan tol, mulai Cipali sampai dengan Palikanci, semuanya sudah digital, semuanya sudah menggunakan kris. Oleh karena itu, nanti kalau ada yang berkunjung ke wilayah kami melalui Jalan Cipali, melalui Jalan Palikanci, monggo gunakan digitalisasi di UMKM di rest area Cipali dan Palikanci. Insya Allah sudah kita siapkan, dan itu sebagai bentuk dukungan kami, bukan hanya jalan tol yang sudah pakai non-tunai, tapi prasarana lainnya sudah juga non-tunai. Bapak Gubernur, kegiatan ini akan terus kita jalankan dan kami sangat antusias untuk mewujudkan digitalisasi di wilayah Cianjur Majakuning. Mudah-mudahan dalam kesempatan pertama ekosistem digital di wilayah Cianjur Majakuning sudah terbentuk. Sebagai informasi terakhir bahwa posisi merchant kris di pertengahan bulan Maret sudah 108.000 Pak Gubernur. 108.000 merchant kris dari akhir tahun 2020 hanya 94.450, sekarang sudah 90.000. Mudah-mudahan target 12 juta merchant kris secara nasional dan kami mungkin 150.000 tambahan di tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2021 ini. Demikian Bapak Gubernur, Pak Herawanto, Pak Indarto, mudah-mudahan kegiatan ini, sinergi ini terus berjalan secara maksimal sehingga Jawa Barat sebagai provinsi digital segera bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya dari Bank Indonesia Perwakilan Cirebon. Baik, dari Cirebon kita akan berpindah menuju Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya. Silakan Tasikmalaya untuk menyampaikan secara singkat. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar, Kepala OJK Jawa Barat. Atur nuhun kesempatannya. Kami di sini terdiri dari Ibu Wali Kota Banjar, Bank Indonesia Tasik, OJK Tasik, BJB Banjar, serta OPD dan Forkopinda di seluruh kota Banjar. Kami
berada di Taman Wisata Situ Mustika Kota Banjar, suatu tempat yang sangat luar biasa, destinasi wisata di sini dengan oksigen yang tadi sangat baik, menggunakan produk lokal batik Banjar, izin melaporkan dalam rangka mendukung mendukung Jawa Barat Digital dan 12 juta merchant serta Festival Pendidikan Digital. Alhamdulillah sudah ada 2 kabupaten kota yang membentuk TPID di wilayah Priangan Timur. Yang pertama adalah Kota Banjar, yang kedua adalah Kabupaten Ciamis. Insya Allah 3 kabupaten kota lain akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Sekarang mari kita saksikan simbolisasi launching TP2DD Banjar oleh Ibu Wali Kota Banjar. Kepada Ibu Wali Kota kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Emil. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Jawa Barat, juga Bapak Hendarwan dari Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, dan seluruh tamu undangan Sekdi Jawa Barat yang kami hormati dan kami banggakan. Tentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya bisa hadir di tempat ini, diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka launching TP2DD Kota Banjar. Bahwa pada kesempatan yang baik ini kami bersyukur Kota Banjar telah melangkah lebih dekat dengan kemajuan digitalisasi demi mencapai tata kelola keuangan pemerintah transparan, yang akuntabel dan inklusif. Maka izinkan kami untuk merayakan kegembiraan ini dengan meresmikan peluncuran tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kota Banjar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya meresmikan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kota Banjar. Itu saja Pak Gubernur, sekian sambutan saya yang singkat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Tasikmalaya, dan tentu saja sudah langsung diresmikan. Sekali lagi selamat, boleh lambaikan tangannya Bapak dan Ibu untuk Tasikmalaya dan Cirebon. Terima kasih banyak sudah terhubung. Baik, sukses dan sehat selalu untuk Tasikmalaya dan Cirebon. Yudi Revan. Baik, tentunya hadirin yang berbahagia, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat dari Gubernur Jawa Barat kepada seluruh Ketua Harian TP2DD. Berkenan kiranya kepada Bapak Ibu yang dipanggil, tentunya kita undang ke atas panggung untuk maju. Yang pertama, yaitu perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Bapak Haning Widiatmoko. Kami silakan tentunya untuk maju ke depan. Satu persatu sosok yang begitu luar biasa yang akan menjadi motor kita hari ini di TP2DD akan berada di atas panggung dan akan langsung menerima sertifikat. Tanda semangat yang begitu luar biasa. Yudi Revan, berikutnya kita akan mengundang siapakah? Kami mengundang dengan hormat tentunya dari Kabupaten Garut, yaitu Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andas Haji Nurdin Yana MH. Baik, ini dia tentunya dari tuan rumah Kabupaten Garut, Sekretaris Daerah yang hadir tentunya untuk dikukuhkan pada hari ini. Selanjutnya, Sarah Ayu. Kami akan undang dari Kota Banjar. Kami akan mengundang Sekretaris Daerah dari Kota Banjar, Dr. Haji Ade Setiana MPD. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan mengundang tentunya perwakilan dari Kabupaten Purwakarta. Berkenan kiranya kepada Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andas Haji Ius Permana MM. Berikutnya kami mengundang tentunya dari perwakilan Kota Cirebon, Asisten Daerah Bapak Sumanto. Kami mengundang juga tentunya dari Kabupaten Cirebon, Asisten Daerah Bapak Afif Suherdian.
Dan mewakili tentunya Kabupaten Ciamis, Kepala BPKAD Bapak Dr. Haji Kurniawan SE, MSI AKCAA. Bapak dan Ibu, 7 dari beberapa TP2DD yang hari ini akan langsung menerima sertifikat tentu akan berbangga hati dan menjadi semangat yang begitu luar biasa hari ini. Untuk menyerahkan sertifikat akan langsung kami undang dengan hormat Gubernur Jawa Barat Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Bapak dan Ibu, berikan tepuk tangannya Gubernur Jawa Barat. Baik, tentunya ini dia program dari Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bapenda Jawa Barat. Selanjutnya yaitu Kabupaten Garut. Dan ini dia untuk selanjutnya Kota Banjar, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan tentunya Kabupaten Ciamis. Sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas dan selamat memenuhi sebuah komitmen yang luar biasa untuk TP2DD di setiap daerahnya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, berikan tepuk tangannya untuk TP2DD. Kami akan persilahkan para penerima sertifikat untuk bisa kembali ke tempat. Mohon berkenan juga untuk bisa berada di atas panggung. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Sang Empu dari Jawa Barat. Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja menyambut, ini dia sambutan dari Gubernur Jawa Barat. Berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, yang mulia, hari yang baik ini kita melaksanakan acara yang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah permudah semua urusan kita. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Siti Mufatahah selaku anggota DPR dari Dapil Garut salah satunya, yang saya lihat dengan semangatnya, keikhlasannya terus membantu dapilnya. Mudah-mudahan ada rumusnya Bu, banyak memberi, banyak dicintai Bu, insya Allah, amin. Nonton Manchester City sambil makan bihun. Untuk Ibu Siti, hatur nuhun. Yang saya hormati juga selaku tuan rumah, Pak Bupati Garut, Pak Rudi, Pak Wakil Bupati, Dr. Helmi, dan jajaran. Saya melihat tempat ini jadi istimewa begini ya. Memang kalau BI yang bikin acara mah rada benghar, jadi jika di hotel, kudu kemana-mana ya. Pak Bupati terima kasih kebaikannya. Makan es serut di alun-alun. Untuk Bupati Garut juga hatur nuhun. Ya. Jatahnya cuma 2 Pak Herawanto, maaf ya. Dan untuk Pak Herawanto selaku tentunya yang menjadi aktor utama di acara FEKDI ini, saya ucapkan terima kasih ya. Saya itu melihat BI Jawa Barat itu kalau anak itu hiperaktif Bu, ya, suka melakukan hal-hal melebihi panggilan tugasnya. Ya. Itu artinya bela negara terbaik, tepuk tangan untuk BI. Untuk Pak Indarto juga dari OJK Regional Jawa Barat yang membimbing khususnya perbankan-perbankan. Ya, ini penting Pak. Jawa Barat, Ibu Siti masih banyak korban fintech. Ya. Jadi si rentenir-rentenir pun bersatu di dalam fintech dan lebih jahat.
suka mempermalukan orang yang ditagih, di-online-kan wajah-wajahnya. Saya kira itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang harus kita lawan oleh gerakan ini, dan tentunya bimbingan dari OJK sangat kita butuhkan. Ya. Yang saya hormati tentunya Bupati Wali Kota yang hadir secara virtual, ya, para sekda yang mewakili secara fisik. Ya. Tadi kita lihat memang baru 10, target beberapa bulan lagi Pak Herawanto ya, itu kita genapkan di 27 kota kabupaten. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat begini, dulu sebelum COVID, ya, dunia digital itu adalah pilihan, ya, multiple choice kira-kira begitu. Setelah COVID, budaya digital itu adalah kewajiban kalau kita mau selamat. Ya. Terbukti sekarang kita bisa produktif, salah satunya dengan digital. Karena COVID mengajarkan kita nggak boleh bergerak terlalu banyak, ya, maka kita tetap bisa belajar secara digital, mau beli barang juga bisa digital, mau baca tidak pegang koran lagi juga online digital, mau beli hijab juga digital, mau pesan lapar makanan juga digital, ya, mengunjungi akun-akun mantan juga digital. Jadi lahir batin semua digital, termasuk pengajian. Saya sudah berbulan-bulan setiap minggu keempat di Pakuan juga kita digital. Artinya substansinya tidak ada yang hilang, hanya caranya kita dipaksa untuk bergeser kepada hal baru. Tentunya kita ini makhluk sosial, tetap Bu, kalau tidak tatap muka memang belum afdol. Tapi ini sedang ujian ibaratnya, dan saya doakan semua lulus ya. Sedang diuji sanggup tidak ya. Makanya saya juga selain masalah kesehatan Bu, harus menekan krisis ekonomi supaya tidak mendalam, dan krisis mental. Karena orang-orang stres, orang-orang marah itu naik ya. Oleh karena itu para pemimpin, Pak Rudi, harus rajin menghibur Pak. Ya, menghibur dengan memberikan bantuan tiap kemanapun pergi, bikin acara, karena bangsa ini membutuhkan itu. Ya. Jawa Barat sudah saya tulis juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Nah, di kata inovasi itulah ada turunan namanya, kalau boleh ditampilkan, Jabar Digital Province. Ya. Jangan salah, Jabar Digital Province itu bukan hanya urusan G-Government, tapi semua dimensi kehidupan. Sekarang ngasih makan lele di Indramayu sudah pakai HP. Sekarang mencari ikan di Sukabumi sudah pakai apps, kira-kira begitu. Di Soreang ngasih makan ayam dan airnya dan kotorannya diambil, sudah dikendalikan oleh HP. Si pemiliknya boleh tidak di tempat, dia bisa di mana saja. Itu contoh ya, bahwa Jabar Digital Province ini adalah peradaban, bukan hanya e-government. E-government mah tuangan sakitu gitu ya. Nah, termasuk hari ini adalah yang kita sebut dengan festival kita hari ini ya. Nah, oleh karena itu, tim percepatan perluasan digitalisasi daerah ini menjadi penting. Kalau bicara geografis tentu dibagi dua. Yang sifatnya kota namanya smart city, yang sifatnya desa namanya digital village ya. Jadi orang desa pun, karena semua orang punya HP sekarang, orang desa pun sekarang bisa menembus ke Amerika kemana, karena dunia maya tidak ada batas, asal mau apa tidak. Bu Siti saya laporkan, saya lupa di mana, dulu ada merek sabun namanya Mencrang ya. Dia door to door Bu, jualan sabun cuci. Omsetnya hanya di bawah 10 juta sebulan. Setelah kita bikin namanya pusat digital desa, di mana di dalamnya ada komputer untuk mendaftar ke akun-akun Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, si sabun Mencrang sekarang terjual ke seluruh Nusantara, walaupun si produksinya ada di desa, dan omsetnya sudah ratusan juta.
itulah revolusi digital ya. Di desa yang kita anggap dulu tidak ada harapan secara peluang. Maka di masa depan sebenarnya yang paling pas itu adalah tinggal di desa, rezeki kota, dan bisnis mendunia, kira-kira begitu. Dan bonus menikahi kembang desa, itu kalau jodoh ya. Nah, jadi Pak Bupati, saya ingin Pak Bupati mensukseskan Talisa ini. Kalau saya kan hobinya pakai singkatan ya. Talisa Pusat Digital Desa. Ada mobil namanya Maskara, mobil aspirasi Kampung Juara. Tinggal di Antapani, antara cinta tapi tewani gitu. Itu khas Bodorna orang Priangan. Nah, kalau semua desa di Garut punya ini Pak, dan kita latih, ini adalah portal ke dunia lain, ibaratnya gitu. Jadi kalau seluruh desa-desa di Garut paham pentingnya si portal ke dunia lain ini, dia tinggal di sana produksi, tapi dilatih oleh teknologi sekarang, fotona sing bagus, sebenarnya tong asal jepret. Walaupun sekarang prinsip media sosial juga foto saya tadi lebih baik diedit daripada dirawat kan gitu ya, wajah itu. Nah, itu Pak salah satu titipan. Kalau ini berhasil Pak selama 3 tahun saya yakin seluruh Garut akan meraih kesejahteraan yang melompat luar biasa. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Himbara ya yang hadir di sini. Juga untuk Bang BJB, coba Pak Yudi berdiri sebentar. Buka maskernya Pak. Nah, Pak Yudi ini sedang tersenyum karena gajinya baru saya naikkan. Ya. Jadi sumringah terus. Di rapat umum pemegang saham udah saya putuskan kesejahteraannya naik. Karena menjadi bank regional terbaik se-Indonesia Raya, tepuk tangan. Nah, itu satu. Contoh lain, Bu Siti saya laporkan. Dulu digital itu harus ada ini perilakunya Pak. Dulu kita mengira rakyat itu senang datang ke website pemerintah. Oh kami punya titik-titik GOID, titik-titik, ente Pak, repot. Maka Bapenda merubah strateginya, ketimbang Anda online-nya ke website saya, Anda geng mana? Nah, saya mah geng Tokopedia, unggal poin, ya sudah, bayar ke Bapendanya di link yang ada di Tokopedia. Karena dia hidupnya di ekosistem itu. Anda geng mana? Geng Bukalapak gitu. Akibat kita rubah polanya, negara mendekati kebiasaan warga, maka selama COVID pendapatan kami bukan turun Bu di digital ini, naik 30%. Sehingga di akhir 2020 terkumpul hampir lebih dari setengah triliun rupiah. Ya, alhamdulillah. Ini contoh. Jadi negara jangan memaksa warganya datang ke negara. The future of service itu, public service, negara yang mendatangi warga. Jadi jangan negara suruh si warga datang bawa ngambil KTP. KTP yang dikirimkan ke warga. Dikirim bisa fisik kalau memang harus. Atau enggak dicetak sendiri oleh sebuah proses keamanan digital kan. Sekarang sepertiga tanda tangan gubernur sudah tanda tangan elektronik. Kalau enggak kerjaan saya tiap hari, Bu, gitu ya. Makanya mohon maaf tangan kanannya gede sebelah. Tapi dengan begitu kan waktu saya lebih banyak buat nolongin orang. Karena tugas pemimpin itu kan ngambil keputusan. Semakin sedikit keputusan diambil pemimpin, ya pemimpin tidak produktif. Semakin tiap hari selalu ngambil keputusan. Ke kiri, laksanakan, berhentikan, ya, lakukan, stop. Itu pemimpin kan begitu tiap hari. Tapi kalau waktunya habis oleh rutin. Nah, digital ini memberikan ruang. Karena semua sudah bergeser, maka waktu untuk pemimpin bisa lebih luas lagi. Di Jawa Barat, Ibu sudah saya lakukan dan saya sekarang sedang memanen hasilnya. Mohon izin bukan pamer ini Mbak ya. Waktu desa digital kita mulai Bu di 2018, kita masih ada desa sangat tertinggal, sekian puluh. Jumlah desa bintang 5 atau desa mandiri hanya 30-an. Tapi setelah 2 tahun bersama desa digital, sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Jawa Barat, dan desa mandirinya dari 37 tahun saat saya memimpin sekarang sudah 270 desa. Melompat
Guru kasa berapa persen dah 37 ke 270. Ini karena revolusi digital itu, ya. Sekadar contoh. Program desa digital kami tadinya Marabandaleku HP, ngaji online juga ada pusat digital desa, wifi. Itu saya bungkus bahasa internasional sebagai inklusif ekonomi digital. Inklusif itu jangan meninggalkan. Hasilnya, Ibu Siti saya laporkan, kita tahun lalu mendapatkan penghargaan sebagai juara inovasi ekonomi digital se-Asia Pasifik. Itulah kenapa saya bilang Jawa Barat mah jangan hanya Jabar juara Indonesia, udah harus naik kelas di level tertentu ke ASEAN, Bu. Jadi saya dorong targetnya. Saya lupa yang mana ya. Ya pokoknya saking banyaknya alhamdulillah lah ya. Aya hiji nu level nate Asia Pasifik gitu. Nah, itu ya, walaupun hidup bukan cari pujian ya. Kerja dikasih beginian tidak dikasih kita mah kerja ya karena itu kewajiban pemimpin. Itu kemuliaan kita itu dalam sumpah kita adalah membawa perubahan, mengakselerasi kemajuan. Dikasih award ini bagi saya itu bonus aja. Tapi award itu penting menunjukkan ada apresiasi, ada orang mengamati terjadi perubahan. Jadi alhamdulillah gitu ya. Nah itu sedikit revolusi digital itu kenapa penting. Makanya sekarang dalam rangka pemulihan ekonomi, Bu Siti saya fokus ke UMKM, Bu. Batik yang saya kenakan ini saya gambar sendiri. Ya, saya gambar sendiri, kemudian saya sebut batik Iron Man ya gitu, karena ada itulah bulatnya. Tapi orang-orang di Cirebonnya nggak mau, jadi namanya dijuduli Batik Ridwan Kamil. Dan menurut Batik Trusmi yang menjadi pembuatnya sudah terjual ribuan, Pak, tertinggi dalam sejarah si batik itu si Batik Nupola ini. Apa artinya? Ya sudah, kalau sebagai pemimpin saya membawa kebermanfaatan urat-oret dan membawa UKM-nya sejahtera, ya saya mau urat-oret, kira-kira begitu. Sekarang saya urat-oret, Bu, mendesain 22 produk UKM, nanti muncul minggu depan. Judulnya, tekan kamu jualan nama saya. Gitu. Dalam teori medsos, ya, follower yang banyak itu, Pak, itu bisa menjadi juru iklan. Followernya saya lihat hanya sekitar 100.000 lah, apa 300.000 ya. Itu kalau ngiklan di IG-nya, Pak, sekali posting itu 10 juta. Ya, kalau dia non istilahnya feed gitu ya. Kalau story katanya 2,5 juta, Bu. Rada loba gaya ke saya, nawar-nawar. Saya follower 13 juta. Ya, jadi lamun di postingku saya mau dirupiahkan sabaraha gitu ya. Tapi saya gubernur tidak boleh menerima income di luar kewajiban, di luar haknya. Saya bilang selama itu UKM gratis semuanya dari saya. Kalau ternyata tangan dan imajinasi ini menjadi penyampai rezeki orang, yaitu mah Allah aja menitipkan rezeki si UKM itu lewat interaksi dengan saya. Nah itu yang saya lakukan. Nah, contoh tadi malam, tadi ada foto yang saya titip, tadi malam saya di Kick Andy, Bu. Ya, nanti tayang tanggal 20-an April. Ada 3 produk yang Jawa Barat keren, karena saking banyaknya Kick Andy memilih 3, Bu. 1 sepeda lipat, sepeda merek BT kan mahal pisan, Bu. Ya, 50 juta, 70 juta, gitu tepira. Ternyata mahal itu bukan karena ongkos produksi, tapi karena gengsi. Sepeda diselundupkan di sebuah pesawat, tiba-tiba jadi viral, terus jadi mahal gitu. Nah, buatan Bandung itu bikin namanya KREUZ, ya, KREUZ. Sugan saya teh merek Jermannya, ternyata singkatan Tika Reus, cenah gitu. Oh, sudah. Atau cenah itu singkatan dari kreasi orang Zunda pakai Z. Yang kedua ini sepatu, nah ini. Jadi tadi malam, coba balik lagi, yang tadi aja. Nah itu sepedanya, berikut. Nah berikutnya sepatu ya.
Jadi Bu Siti ya, kesimpulan saya gini Bu, Ibu sebagai anggota DPR. Kalau urusan teknologi memang kita kalah, saya harus akui. HP-nya masih merek mana, so Korea, Cina. Urusan mobil masih eleh, urusan motor masih eleh, betul? Wayahna kita mau konsumen. Tapi di luar teknologi Indonesia itu ada semuanya. Ya, jadi kita harus merdeka dari merek-merek asing karena produk-produk kita sudah juara gitu. Jadi kalau Indonesia mau juara lagi, UKM-nya hebat seperti yang saya pakai, tapi teknologi Bu, saya titip, Ibu kan di level pusat. Gimana caranya suatu hari mobil Indonesia, motor Indonesia, laptop Indonesia, HP Indonesia gitu. Jangan kita hanya jadi, bangga beli iPhone 12 tapi biasa weh gitu. Nah itu jaketnya saya pakai produk Bandung, baju putihnya sama, sepatunya juga sama. Jadi saya titip kepada para pemimpin ya, Pak Rudi, Pak Helmi, ini para direktur yang duitnya berlebih. Tahun ini jangan banyak nabung. Maka saya punya kampanye Bu, belanja adalah bela negara. Gitu. Dengan Anda belanja, Anda membela negara, memulihkan negara dari darurat perang melawan COVID, kira-kira begitu. Makanya yang merasa ASN, saya kasih ruang belanjanya di website namanya Borongdong, ya, borongdong.id. Tong meli hiji, loba diborong, kira-kira gitu maksudnya, ya. Nah ini Borongdong ID. Waktu saya launching Bu, banyak ibu-ibu salah sangka, disangkanya saya jualan berondong, ya. Padahal maksudnya Borongdong, ya. Nah itu, jadi ini Bu dukungan-dukungan saya Bu, jadi desainer, mempromosikan, ngelobi TV, Metro, bikin website, termasuk Bu, mohon maaf saya laporkan karena Ibu di level nasional, 2 minggu lagi saya akan rilis kampanye menolong provinsi lain Bu. Saya bersama Gubernur Bali sudah sepakat bikin kampanye namanya Beli Bali. Karena Bali ekonominya lebih terpuruk dari Jawa Barat. Kita sudah mau positif ya 3 bulan terakhir ini di Bali udah masih minus 10 Bu. Terpara rayu karena ekonominya ekonomi tamu. Tamunya nggak ada, populasinya tidak bisa mensupport si infrastruktur tamu. Kalau di Jawa Barat Bu, infrastruktur pariwisata kita buat diri kita sendiri. Jadi rame tidaknya Jawa Barat itu gimana kunci gembok yang saya pegang. Kuncinya saya buka, lebar juga cendol, gitu kan. Saya kunci dengan gembok mudik tidak boleh, dengan 50%, gitu. Jadi kalau Jawa Barat itu, kalau saya lepas Bu udah kayak bukan COVID gitunya Pak Bupati. Tapi kan kita lagi ngendaliin, yang sekarang lagi berita baik. Karena PPKM ini sebulan Bu sudah tidak ada lagi kasus zona merah. Kemarin saya rapat, rumah sakit tinggal 46%. Aduh, alhamdulillah. Pas libur Natal tahun baru Bu, naik 80%. Sampai saya ngelobi secapa bikin rumah sakit kemana-mana. Nah ini lagi tren turun, plus vaksinasi lagi bagus. Makanya tadi permohonan vaksinasi itu bukan wewenang saya Pak Bupati. Saya lagi drop-dropan, saya mah hanya polisi lalu lintas. Jadi si barangnya ada di kementerian, lagi saya perjuangkan. Supaya Bapak bisa menyuntik tadi guru-guru. Nah kalau tadi PPKM berhasil Bu, kemudian vaksinasi, terus promosi UMKM yang terus digencarkan, apalagi bulan ini kan bulan promosi UMKM, dengan tadi Pak Teten Mas Duki menyampaikan.